الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة إلى أن قال وقال صلوات الله وسلامه عليه والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ألا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. Habib Abdullah bin Ali al-Haddad menjelaskan kepada kita tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Sampai-sampai beliau mengutip hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang orang yang melalaikan nahi munkar. Orang yang diam aja ketika lihat kemunkaran atau tidak mau mengajak kebaikan. Biarin aja nafsi-nafsi. Dia mau baik ya terserah dia, dia mau buruk terserah dia. Nah itu amanah Nabi SAW itu dihati-hatikan atau diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hadis ini. Wa qala salawatullahi wassalamuhu alaihi walladhi nafsi biyadihi, demi zat nafsi yang diriku biyadihi ada dalam kekuatannya atau ada dalam genggamannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. La ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari. Hendaklah kalian memerintahkan kepada kebaikan dan hendaklah kalian mencegah dari kemunkar. Aw la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu. Aw di sini kalau seandainya kalian tidak mau amar ma'ruf atau nahi munkar, maka aku takutkan Allah ayyab'atsa 'alaikum, akan mengutus kepada kalian. Yushikan itu hampir tapi kalimat ausyaka ini kan dekat, maksudnya dekat sini. Allah itu pasti akan mengirimkan ayyab'atsa 'alaikum iqaban, siksaan minhu darinya. Setelah diturunkan siksaan, tsumma tad'unahu, terus kalian berdoa kepada Allah supaya siksaan tersebut diangkat. Fala yastajibu lakum, maka tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala lakum kepada kalian. Makanya kadang-kadang kita ini kalau sekarang ini dijadikan ibrah ya, dijadikan pelajaran bagi kita. Kok maksudnya musibah itu kayak banyak banget. Orang-orang di mana-mana berdoa. Ya di mana-mana mesti berdoa, sono doa, kadang-kadang kunut, kadang-kadang doa tolak balas. Tapi kok mesti musibah itu masih ada. Ya mungkin karena itu. Karena di kebanyakan dari kita mungkin ada orang yang amar ma'ruf doang, mungkin nggak ada nahi munkarnya. Atau kebalikannya, atau nggak ada dua-duanya. Makanya sama Allah diturunkan siksaan, dan ketika kita berdoa sama Allah nggak diijabah. Kenapa? Bukan karena gak diijabah karena Allah nggak mau mengijabah, bukan. Karena ya tadi kesalahan kita. Ini udah janjinya Rasulullah SAW. Wa qala alaihi salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Laisa minna, bukan dari golongan umatku, kata Rasulullah SAW. Man lam yarham, orang-orang yang tidak menyayangi saghirana, anak-anak kecil di antara kami. Wa yuqir, dan orang tidak menghormati kabirona, orang-orang yang udah tua daripada kami. Wa ya'muru bil ma'ruf, dan orang-orang memerintahkan kebaikan. Wa yanha 'anil munkar, dan dia tidak mau mencegah dari kemunkar. Jadi itu di blacklist sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak menyayangi anak kecil, anak yang di bawahnya dia, yang di bawah umurnya sama dia, atau tidak menghormati orang yang lebih tua dari dia, dan orang yang tidak mau amar ma'ruf dan tidak mau nahi munkar, itu di blacklist dari Nabi Muhammad SAW. Laisa minna, bukan dari golonganku. Wa'lam annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari fardu kifayatin. Ketahuilah, kata Imam Haddad, sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi munkar itu fardu kifayatin, itu hukumnya fardu kifayah. Maksudnya gimana? Ketika di satu tempat ada orang yang udah melaksanakan itu, maka gugur. Jadi di setiap kampung itu harus ada.
Di Cibolang siapa harus ada. Di Teluk Pinang harus ada. Di Ciawi harus ada. Di sini setiap tempat harus ada. Karena itu hukumnya fardu kifayah, nggak harus semuanya juga. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, "Falawla nafaru minkum liyatafaqahu fiddin." Jadi nggak usah semuanya, salah satu aja. Karena kenapa? Hukumnya amar ma'ruf dan nahi munkar itu hukumnya fardu kifayah. Oke, kayak dengan kata guru-guru kita ini harus berterima kasih kepada teman-teman FPI kayak gitu ya. Mereka itu yang nahi munkar tuh kadang-kadang mereka itu menggugurkan dosanya orang-orang Indonesia. Kalau mungkin di antara kita nggak berani kayak gitu, tapi mereka berani. Mulai Habib Rizik dan semuanya itu, insya Allah, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Karena itu hukumnya fardu kifayah. Nah, anal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari fardu kifayatin. Apa itu fardu kifayah? Idza qama bihil ba'du, ketika menunaikan bihi dengan fardu kifayah tadi siapa? Al ba'du sebagian, saqata maka gugur apaan? Al haraju dosa anil bakin dari sisanya. Jadi ketika misalnya dari sini ini di antara kampung itu harus ada salah satu orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Supaya apa? Supaya mengugurkan dosa yang ada di kampung. Waktu sosawab, tapi gimana kalau pahalanya? Tetap dikhususkan apa? As-sawabu, pahala bil qaimina biha bagi orang-orang yang menunaikan. Enak aja misalnya anak yang ngerjain amar ma'ruf nahi munkar, misalnya yang lain dapat pahala. Enggak. Boleh kayak kita jenazah aja kayak gitu. Kayak kita nyolatin jenazah atau mengurus jenazah dari awal sampai akhir kan itu hukumnya fardu kifayah. Ketika ada orang yang melakukan pengurusan jenazah itu, maka dosa orang yang ada di kampung itu gugur, bebas. Tapi pahalanya buat siapa? Ya, orang yang ngurusin. Wa idza lam yakum bihi ahadun, kalau tidak ada yang menunaikan bihi dengan fardu kifayah tadi, ahadun salah satu, ammal haraju kafatal alamin, maka umum, maksudnya akan menyeluruh apa al haraj dosa kafatal alamin, semuanya bihi bil qadirina ala izalati, kafatal alamin bihi al qadirina ala izalati, semua orang yang mampu untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Wal wajibu alaika idza ra'aita man yatruku ma'rufan, yang wajib bagi engkau, kata Imam Haddad, idza ra'aita man yatruku ma'rufan, kalau engkau melihat orang yang meninggalkan kebaikan, aw yaf'alu munkaran, atau melakukan kemunkaran, an tu'arrifahu biqauni dzalika ma'rufan aw, hendaklah engkau memberitahu kepada dia biqauni dzalika, bahwa sesuatu itu tersebut ma'rufan itu kebaikan, aw munkaran atau keburukan. Fa illam yada'hu fa'alaika biwa'dihi, kalau seandainya enggak menoleh engkau, enggak mempedulikan engkau, fa'alaika biwa'dihi, kalau misalnya udah dikasih tahu, oh itu tuh buruk, nah enggak boleh dikerjain, oh ini nih baik harus dikerjakan. Kalau enggak, fa'ilam yadahu fa'alaika biwa'dihi, maka engkau nasihati dia, wa takhwifi, nakut-nakutin enggak apa-apa. Ente tahu enggak, ente minuman keras ini itu Masya Allah dosanya gede, ente bakal disiksa oleh Allah, takut-takutin kata. Fa'ilam yanzajir, kalau masih dinasihatin udah nggak bisa, dikasih tahu nggak bisa, dinasihatin juga nggak bisa, fa'ilam yanzajir, maksudnya tidak berefek, fa'alika bitaghyirihi wa qarihi bid-darbi, maka hendaklah engkau bitaghyirihi, merubah dia, wa qari, dan memaksa dia, bid-darbi, dengan pukulan, wa kasri alatil lahwil muharramah, dan menghancurkan alat-alat yang melalaikan, yang diharamkan. Misalnya kalau misalnya judi, ini udah sekali dinasehatin enggak, 2 kali 3 kali, udah bakar aja tempat judinya, enggak ada. Nah, wakasri alatilah itu kayak gitu, hancurin alat-alat yang melalaikan, yang diharamkan, tapi enggak setiap ya. Karena kayak misalnya ada termasuk alatul lahu itu banyak ya, maksudnya alatul lahu itu ya khilaf ulama. Kalau kayak catur ya, catur itu kan kadang-kadang ada sebagian ulama model kayak Syekh Al-Bandiniji itu menganjurkan untuk catur. Karena kenapa? Catur itu mengasah otak. Main PS lah, kalau anak kan zaman main PS. Gimana ngatur strategi gitu ya. Menjauhkan pikun. Jadi kan otak tuh main. Gimana caranya ini supaya perang ini menang. Jadi strategi perang. Makanya ada sebagian ulama menganjurkan untuk catur.
Syatronji namanya. Ada yang mengharamkan juga. Nah itu kalau kayak gitu kan masih khilaf. Ini kalau ini udah muttafaq alaih, kayak judi kan itu udah muttafaq alaih. Judi yang di mana-mana judi haram. Judi misalnya muttafaq alaih, ya itu nggak apa-apa, ya, nasehatin. Nggak bisa nasehatin, kasih tahu. Nggak bisa juga. Ya kalau ke anak kita pukul. Kalau nggak bisa juga ya bakar aja udah. Nah, tempatnya bakar ya. Wa iraqatil khamri itu kan, wa kasri alatil lahwil muharramah wa iraqatil khamri menuangkan atau menyeblokkan khamar itu apa namanya? Ngabahikeun lah ya. Iraqah itu ngabahikeun khamar. Waradil amwal magsubah, kalau dia preman misalnya, tukang malakin orang. Radil alatil amwal magsubah, mengembalikan harta-harta yang digosok. Ini orang tukang palak nih. Kelihatan nih, preman tukang palak nih. Ngambilin uang orang, ngambilin harta orang, ngambilin tanpa ada sebab, tanpa ada apa. Ya, kalau bisa kita nasihatin, jangan dong, jangan kayak gitu. Nanti kalau menyit jadi duit yang halal. Gak bisa juga. Kita tahu ngambil hak orang itu gimana. Ululah min nabat min sukhtin fanaru aulabi. Orang yang setiap harta itu, daging itu yang datang dari sesuatu yang haram, maka itu api neraka. Gak juga. Ambil aja, balikin lagi itu kan. Oradi maksudnya radil amwal maksud. Min yadihi ila arbabiha, dari tangannya orang yang gosok tadi ila arbabiha, kepada orang yang punya. Wa hadhihi rutbah la yastaqillu biha illa man badzala nafsahu lillah. Ini martabat ini la yastaqillu biha, tidak akan mungkin bisa mengerjakan atas martabat ini illa man badzala nafsahu lillah, kecuali orang yang mengerahkan jiwanya untuk Allah, yang udah nggak takut lagi kecuali kepada Allah. Au kana ma'dzunan lahu min jihati sultan, atau dia misalnya kayak orang awam gitu, kayak model kayak Habib Rizik itu kan udah nggak ada takut-takutnya. Beliau bukan dari pihak pemerintahan, bukan apa, tapi berani nahi munkar itu kan. Ada orang-orang yang seperti itu, ada banyak. Tapi misalnya kalau au kana ma'dzunan, atau ini diizinkan lahu min jihati sultan, dari pihak pemerintah, model kayak polisi, itu haknya, kewajiban bagi dia. Wa amma rutbatanil awlatani 'anit ta'rif wal wa'di fala yaksiru anhuma illa jahilun mukhabbidun aw 'alimun mufarritun. Adapun martabat yang kedua, yang pertama, yang dua itu apa? 'Anit ta'rif wal wa'd, yaitu memberitahu kepada dia dan menasihati kepada dia. Fala yuqassiru anhuma, tidak ada orang yang teledor atas dua ini. Maksudnya tidak boleh orang itu kalau melihat kemunkaran tidak mengasih tahu atau tidak menasihati. Semuanya harus. Dan tidak ada orang yang meninggal, la yuqassiru itu tidak ada orang yang meninggalkan itu semua illa jahilun mukhabbidun, kecuali orang bodoh yang mukhabbid itu yang tolol lah istilahnya kalau bahasa kasar nama gitu ya. Au alimun mufarrid, atau seorang alim yang mufarrid, yang teledor. Maksudnya gimana? Kalau ada orang melihat kemunkaran atau ada orang yang meninggalkan kewajiban, terus kita diam aja, biarin aja. Itu pasti yang diam itu orang bodoh, kata Imam Haddad kayak gitu. Jadi minimal kita ini ngasih tahu, kalau enggak nasihatin itu dua aja. Karena kenapa? Karena yang tiga, martabat yang ketiga, memukul atau ngancurin, itu tidak ada kecuali orang-orang yang udah mendedikasikan dirinya untuk Allah, atau dari pihak negara polisi atau enggak pemerintahan kayak gitu. Wa alam anal amru bil ma'ruf wajibun wa nahyi anil wajibun wallahu a'lam. Cukup segitu ya.